Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan sedikit menjelaskan tentang audit mutu pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen mutu pendidikan yang diampu oleh Bapak Ahmad Fauzi MPD. Kami dari kelompok 9 beranggotakan 3 orang, yakni saya, Rohanus Syarifin NIM D93219097, kemudian Nevi Levia Sofa Eka Putri NIM D93219092, dan Sofian Budi Ismail NIM D93219104. Kami dari program studi Manajemen Pendidikan Islam, jurusan Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Selamat menyaksikan. Pengertian audit mutu pendidikan. Audit merupakan serangkaian kegiatan menilai dan mengevaluasi bukti yang sistematis, independen, dan terdokumentasi. Selanjutnya, mutu pendidikan. Mutu pendidikan dapat tercapai bila seluruh proses pendidikan dan kependidikan terlaksana sesuai bahkan melampaui standar guna memenuhi kepuasan pelanggan pendidikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa audit mutu pendidikan adalah serangkaian kegiatan yang sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara objektif untuk memastikan sejauh mana kriteria audit terpenuhi dalam rangka memeriksa efektivitas implementasi sistem penjaminan mutu di satuan pendidikan. Hasil dari audit mutu ini akan digunakan untuk perbaikan perencanaan mutu selanjutnya, sehingga mutu pendidikan dapat terus ditingkatkan. Saya akan menjelaskan mengenai uraian instrumen audit mutu internal di sekolah. Telah kita ketahui bahwa mutu merupakan hal yang sangat penting dalam lembaga pendidikan. Karena sekolah yang memiliki mutu berkualitas akan dapat dengan mudah untuk memperoleh pelanggan. Tapi jika sekolah tersebut memiliki mutu yang kurang berkualitas, maka sekolah tersebut akan sulit untuk memperoleh pelanggan, bahkan bisa saja mengalami gulung tikar. Untuk meningkatkan mutu, maka kita harus mengikuti alur-alur yang ada dalam penjaminan mutu. Di antaranya alur-alur tersebut yaitu yang pertama, kita harus melakukan pemetaan mutu pendidikan dalam satuan pendidikan. Yang kedua, kita harus melakukan penyusunan rencana yang digunakan untuk meningkatkan mutu. Yang ketiga, kita harus melaksanakan rencana-rencana yang telah kita susun. Yang keempat, kita harus melakukan evaluasi, karena dengan adanya evaluasi ini kita akan mengetahui standar-standar yang telah kita rencanakan tersebut apakah sudah sesuai atau belum. Setelah itu kita baru dapat menetapkan standar-standar mutu yang baru. Setelah alur-alur tersebut terlaksana dengan baik, pastinya kita ingin mengetahui sudah sampai mana mutu yang dicapai oleh sekolah itu. Untuk mengetahui hal itu, kita akan melakukan pemetaan mutu dengan menggunakan dokumen evaluasi diri sekolah yang mengacu pada standar nasional pendidikan. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sofian Budi Ismail dengan NIM D93219104 akan menjelaskan mengenai pelaksanaan audit mutu pendidikan dalam sistem penjaminan mutu internal. Audit mutu dalam sistem penjaminan mutu internal merupakan aktivitas pengetesan yang mandiri, sistematik, dan terdokumentasi guna meyakinkan aktivitas di perguruan tinggi telah sinkron dengan prosedur dan juga hasilnya sama-sama sinkron dengan standar guna pencapaian tujuan lembaga yang nantinya akan meningkatkan mutunya serta meminimalisir resiko penurunan kualitas. Audit ini bukan suatu penilaian, akan tetapi penelisik kesesuaian untuk mengetahui tingkat dan efektivitas penerapan standar manajemen yang telah ditetapkan dan ditulis secara manual. Pelaksanaan audit dalam sistem penjaminan mutu internal terdiri dari yang pertama, berbagai metode pengumpulan data
berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan yang diamati. Yang kedua, permintaan wawancara auditi. Yang ketiga, demonstrasi oleh auditi. Yang keempat, penelaan dokumen. Yang kelima, daftar periksa. Yang keenam, pencarian bukti. Yang ketujuh, pemeriksaan silang informasi dari sumber luar. Yang kedelapan, menganalisis data dan informasi. Yang kesembilan, menarik kesimpulan. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi. Untuk dapat mengumpulkan data dengan baik, maka perlu dilakukan kompilasi instrumen yang dibutuhkan. Kebijakan audit atau pemantauan dan evaluasi internal bergantung pada kebijakan pendidikan tinggi. Tim audit atau pemantauan internal ditentukan berdasarkan prosedur kelembagaan yang tercantum dalam dokumen kebijakan mutu yang harus dimasukkan dalam kalender akademik 2 minggu sebelumnya. Pendekatan jaminan kualitas berarti prosesnya saling terkait dan terintegrasi menjadi satu kesatuan. Itulah tadi sedikit pemaparan dari kelompok kami. Bila ada saran atau tanggapan, tinggalkan di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.